Halo guys, welcome back to my channel. Thank you for coming back. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel gue, sebelum gue mulai vlog kali ini, tolong di subscribe dulu ya channelnya. Nah, di vlog kali ini, gue mau balik lagi ngebahas mengenai Working Holiday Visa. Tapi lebih tepatnya, gue mau ngejawab pertanyaan yang masuk melalui komen di YouTube, ataupun ada beberapa yang masuk melalui direct message di Instagram gue. Nah, jadi beberapa pertanyaan ini itu ada beberapa yang sama. Jadi gue klasifikasi menjadi 5 pertanyaan paling banyak yang ditanya. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, kapasitasnya gue nggak bisa ngejawab, jadi maaf banget karena gue nggak jawab pertanyaan itu. Karena sekali lagi gue mau tekanin di sini, gue hanya share mengenai pengetahuan yang gue tahu atau dari pengalaman yang pernah gue alami. Gue bukan agent visa ataupun agen tenaga kerja, jadi kalau gue nggak merasa gue nggak punya kapasitas di sana, gue lebih baik tidak menjawab. Tapi kalau kalian benar-benar menanyakan opini, itu tadi gue akan share melalui pengalaman gue. Nah, gue punya beberapa note di sini, top 5 pertanyaan yang sudah gue terima. Pertanyaan pertama itu adalah, pernah nggak sih ketemu scam dunia pekerjaan atau penipuan di dunia kerja? Sebenarnya gue udah pernah sharing mengenai pengalaman tidak menyenangkan ketika gue bekerja di Australia. Itu ada, nanti gue kasih linknya di sini. Kalian bisa tonton. Tapi juga gue mau tekanin sekali lagi, tentunya scam dunia kerja walaupun Australia ini udah negara maju, pasti tetap ada. Jadi saran gue, kalau kalian misalnya terima tawaran pekerjaan, itu ada baiknya jangan langsung cepat mengambil keputusan, tapi lebih cari tahu dulu bagaimana sih pekerjaannya, apa sih perusahaannya. Nah, sekarang kan udah maju banget. Kalian bisa googling, mungkin tanya mereka punya websitenya atau tidak, mereka punya page Facebook atau Instagram atau tidak. Jadi kalian bisa lihat dari sana. Kalian minimal bisa melihat gimana seriusnya atau gimana terorganisasinya pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Nah, gue sendiri juga pernah beberapa kali sih menerima tawaran pekerjaan yang ternyata scam. Seperti gue pernah di sini interview untuk marketing, dan ternyata gue udah datang interview, ternyata mereka itu hanya mempromosikan produknya mereka di sana, seperti adanya seminar. Maksudnya kita datang interview, tapi ternyata yang datang interview itu rame-rame. Sebenarnya gue pernah mengalami ini juga di Indonesia. Jadi kayak mereka ternyata datang untuk mendapatkan data kita, minta nomor telepon kita, dan juga mereka langsung mempromosikan produk yang mereka miliki. Bahkan ada juga pernah yang disuruh jadi gabung seperti kesannya itu seperti MLM. Dan pernah juga sih pernah ditawarin malahan itu seperti kayak di sini itu kan, tepatnya gue tinggal di Queensland, itu dekat Gold Coast. Gold Coast itu adalah salah satu kota di mana produksi film Hollywood itu sangat sering dilakukan di Gold Coast. Nah, ada juga beberapa agent apa ya bilang itu, agent pencari talent atau ekstra. Mereka menawarkan kita untuk menjadi talent mereka atau menjadi ekstra untuk di film-film Hollywood. Nah, sebelum itu, kita harus gabung ke agensi itu dengan cara mereka menawarkan promo untuk kayak foto gitu. Kita ditawarkan untuk foto profile, seperti kayak foto model gitu, foto profile buat casting, di mana kita harus bayar foto profile itu sekitar waktu itu kalau nggak salah $300. Nah, bahkan mereka ini pada saat itu mengadakan rekrutmennya itu tuh di salah satu perpustakaan library terbesar di kota Brisbane ini. Jadi kesannya itu benar-benar eksklusif, benar-benar kayak orang bakal percaya nggak mungkin ini scam, karena lokasinya juga bukan lokasi yang anta beranta gitu, lokasinya benar-benar kayak terpercaya. Sebenarnya itu mungkin ini bukan scam, tapi cara mereka merekrut dengan mengatakan, oh kami mencari talent ini, selamat Anda terpilih untuk
untuk tahap selanjutnya gitu ya. Tapi ternyata pas kita datang, mereka menjelaskan dulu sebelum menjadi talent, sebelum menjadi ekstra, kalian tuh harus punya foto profile dulu. Nah, dan kalian juga harus gabung agent dulu seperti itu. Nah, untuk melakukan itu kalian harus membayar dulu kepada mereka, bukan mendapatkan uang, tapi malah membayar dulu. Jadi ini pilihan juga sendiri buat kalian gitu. Nah, masuk ke pertanyaan keempat adalah bagaimana cara claim tax? Nah, kalian kan buat kalian yang sudah di Australia atau yang sudah kerja di Australia pasti tahu kalau misalnya setelah financial year di Australia itu dimulai bulan Juli tiap tahunnya dan berakhir di akhir bulan Juni di tahun berikutnya. Jadi di awal-awal bulan Juli, summary atau kayak summary penghasilan kita selama setahun dari bos kita tempat kita bekerja, dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, itu yang di sana disebutkan juga berapa tax sih yang kita sudah bayar ke pemerintah sini pada tahun kita bekerja pada tahun itu. Nah, tax ini juga untuk warga negara Australia atau permanent resident dan beberapa visa lainnya, mereka itu bisa claim tax atau refund tax. Jadi tax yang kita udah bayar, kita bisa klaim kembali dan sebenarnya jumlahnya itu juga nggak sedikit, bahkan bisa puluhan juta. Nah, saat ini, tahun ini sendiri, gue beruntung sekali karena gue juga bukan working holiday visa holder lagi, jadi gue udah eligible untuk refund tax. Gue baru aja refund dan dapat juga sekitar puluhan juta kalau dirupiahin. Nah, sebenarnya sepengetahuan gue untuk working holiday visa holder ini tidak perlu melapor tax atau tidak bisa merefund tax mereka karena dikategorikan sebagai non-residents atau backpacker. Tapi emang ada beberapa yang bisa diklaim sebenarnya di sini. Seperti misalnya kalau kita kelebihan membayar tax atau expense yang kita pernah keluarkan yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, misalnya membeli sepatu, misalnya kerja di hospitality, misalnya sebagai kitchen membeli sepatu buat bekerja, pelindung di dapur, nah itu mungkin bisa diklaim, ataupun uniform. Nah, tapi sebaiknya sih cara claim tax ini kan sebenarnya ada dua, yaitu dengan klaim mandiri, yaitu melalui my.gov.au dan nanti bisa masuk ke ETO-nya, ke ATO-nya. Jadi kalian bisa klaim sendiri di sana karena ada beberapa tahap yang sebenarnya tahapnya juga gampang. Tapi menurut saya sebagai working holiday visa mungkin ada lebih baiknya kalau kita melalui agent atau ya tax agent karena karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai apa aja yang bisa kita klaim dan juga mereka bisa lebih maksimal untuk membantu kita dalam refund our tax. Nah, agent-agentnya sendiri itu sebenarnya kalau kalian searching di grup-grup Facebook komunitas Indonesia, itu ada beberapa orang Indonesia juga yang menawarkan jasa mereka dengan harga yang lumayan affordable, atau agent-agent lain yang kalian bisa temukan juga kalau misalnya kalian datang ke department store atau perkantoran. Biasanya di sana juga ada seperti ITP. Gue sendiri menggunakan ITP agent gue untuk melakukan claim tax refund ini. Nah, itu tadi cara untuk claim tax. Pertanyaan ketiga adalah, Kak, berapa sih uang yang kita perlukan pas pertama kali datang ke Australia? Nah, menjawab pertanyaan ini sebenarnya agak susah-susah gampang karena sebenarnya menurut gue setiap orang itu pasti punya gaya hidup sendiri-sendiri yang pastinya itu akan berpengaruh dengan budget yang kalian butuhkan ketika pindah ke Australia. Tapi menurut gue rata-rata sih mungkin jaga-jaga itu mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 dolar untuk 2 bulan atau 1 bulan pertama sebelum kalian mendapatkan pekerjaan di Australia. Karena kalian bisa perhitungkan sendiri, misalnya 1 minggu untuk rent room di Australia ini mungkin kisaran sekitar 150 dolar per minggunya. Berarti 1 bulan itu sekitar 600 dolar atau 6 juta. Itu untuk 1 bulan. Belum lagi misalnya grocery sekitar 100 dolar maksimal, atau misalnya kalian hemat banget bisa sampai 50 dolar
seminggunya, jadi sekitar 2 juta untuk 1 bulan, jadi 8 juta. Mungkin sebenarnya sih sekitar 10-20 juta untuk 1-20, no. Sebenarnya sih sekitar 20 juta untuk 1-2 bulan pertama itu sangat cukup. Tapi ya ada baiknya kita punya plan B kalau misalnya pekerjaan yang kita inginkan itu tidak sesuai ekspektasi didapatkannya. Jadi kalau pengalaman gue sendiri, waktu itu gue membawa uang sekitar 3-4 ribu dolar untuk pertama kalinya, dan luckily gue itu langsung mendapatkan pekerjaan di bulan pertama gue waktu gue pindah ke Australia. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, mengenai visa apa sih yang bisa kita dapetin setelah work holiday visa. Nah, sebenarnya ini juga, nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ini juga tergantung dengan kebutuhan teman-teman sendiri pada saat itu. Seperti yang kita ketahui, work holiday visa itu bisa diperpanjang saat ini sampai 3 kali atau 3 tahun. Nah, banyak sekali teman-teman saya, termasuk saya sendiri juga, yang melanjutkan untuk tinggal di Australia setelah working holiday visanya itu berakhir. Nah, ada beberapa visa yang kalian bisa pertimbangkan untuk melanjutkan tinggal di Australia ini. Seperti banyak juga yang mengambil student visa ataupun skill visa dan lain-lainnya. Nah, sebaiknya untuk student visa sendiri ini sangat bagus sebenarnya, karena kalian bisa mendapatkan ilmu. Selain itu, setelah student visa biasanya itu akan ada working visa atau kayak tahapan untuk bekerja. Kalian diperbolehkan bekerja secara legal di Australia, dan juga nanti tahapannya itu untuk ke permanent resident. Atau juga kalian bisa pertimbangkan kalau misalnya kalian mendapatkan sponsor dari tempat kalian bekerja saat itu. Jadi makanya kalau kalian bekerja di Australia ini, bekerjalah dengan sebaik mungkin, kasih yang terbaik kepada tempat kita bekerja, sehingga ada kemungkinan kita bisa mendapatkan sponsor dari tempat kita bekerja itu untuk melanjutkan visa kita dengan setelah working holiday visa kita itu berakhir gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya kalian bisa untuk diskusi dengan visa agent, yang mana sebenarnya visa agent ini sangat banyak, dan biasanya itu mereka juga bisa mereka itu memberikan free consultation, ya berarti gratis kan. Jadi kita bisa konsultasi dengan kondisi kita saat itu seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan wawasan akan kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa dapatkan kalau kita memiliki keinginan untuk melanjutkan tinggal di Australia. Nah, untuk visa agent sendiri, banyak juga yang bertanya gimana sih cara pilih visa agent atau agent yang baik itu. Nah, sebenarnya itu kuncinya dari diri kita sendiri. Sebelum kita bertanya itu, ada baiknya kita mengedukasi diri kita sendiri dengan cara ya tadi membaca blog, orang-orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, kan sudah pasti banyak, atau dengan menonton vlog-vlog dari YouTuber yang sharing mengenai pengalaman mereka tinggal di Australia. Jadi edukasi diri kita sebanyak mungkin, sehingga itu mengurangi kemungkinan kita kena scam dari agent-agent bohongan, atau agent-agent yang sebenarnya ya hanya penipuan, balik itu bukan agent yang terverifikasi seperti itu. Kalian juga sebenarnya bisa cek di website-website seperti website imigrasi, website kedubes Australia seperti itu. Nah, jadi intinya jangan sampai kita itu malas sehingga kita sendiri hasil dari malas itu merugikan diri kita sendiri seperti itu. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanya, yaitu kapan sih working holiday visa tahun 2020 itu dibuka? Seperti yang kalian tahu mungkin, atau kalian juga belum tahu, working holiday visa itu di Indonesia 462 biasanya itu dibuka di bulan Juli ataupun bulan Agustus oleh Imigrasi Indonesia untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Nah,
Tapi sekarang kan sudah bulan Juli dan bahkan sudah mau masuk bulan Agustus. Kalau dari hasil gua visit ke Facebook imigrasi, Instagram imigrasi, dan website imigrasi, belum ada pengumuman lebih lanjut mengenai akan adanya batch baru untuk Working Holiday Visa tahun 2020 ini. Nah, mungkin itu juga ya, dan itu pastinya berkaitan dengan adanya COVID-19 ini. Di Australia sendiri, itu kita sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Australia bahwa Australia hingga pada saat ini mereka itu masih close border, mereka itu internationally. Jadi selain warga negara Australia atau permanent resident Australia, untuk temporary visa atau traveler dari negara-negara lain itu belum boleh masuk ke Australia hingga tahun 2021. Sehingga mungkin ini berkaitan dengan keputusan dari imigrasi Indonesia untuk mempospon batch baru untuk Working Holiday Visa tahun 2020 ini, karena kan akan merugikan aplikan sendiri kalau misalnya mereka sudah mendapatkan visanya tapi ternyata belum bisa masuk ke Australia, sehingga masa 1 tahun untuk mengaktifkan visa itu akan termakan waktu juga, walaupun bahkan kita belum tahu estimasinya kapan bisa masuk ke Australia. Pada saat ini keputusan dari Australia itu masih disebutkan untuk sampai dibuka hingga estimasinya itu tahun 2021, tapi bulannya itu pun belum tahu, apa bulan Januari, bisa juga tahun 2021 akhir, dan ini juga bisa berubah, bisa juga mungkin lebih ada informasi baru untuk mungkin dibuka internasionalnya itu lebih cepat di tahun 2020 ini, amin. Oleh karena itu makanya kita harus terus siaga untuk selalu mengecek page Instagram mungkin imigrasi Indonesia, ataupun dengan follow grup-grup seperti Working Holiday Visa Group di Facebook, ataupun komunitas-komunitas Indonesia Australia seperti itu. Jadi kita harus selalu siaga, dan kita juga bisa gunakan waktu-waktu ini untuk menyiapkan beberapa dokumen yang kita butuhkan sebagai syarat-syarat untuk mengapply Working Holiday Visa Holder 462. Nah, tapi mungkin untuk seperti IELTS yang hanya berlaku 1 tahun, mungkin kalian bisa prediksi kapan kalian harus tes. Jangan sampai kalian udah mengeluarkan uang ikutan tes IELTS, tapi ternyata kalian harus tes IELTS lagi di tahun berikutnya karena yang tahun ini sudah expired, sudah nggak bisa digunakan lagi untuk mengapply Working Holiday Visa 462 ini. Gua sendiri pun sudah pernah coba email ke imigrasi Indonesia mengenai hal ini. Gue mempertanyakan kapan sih, apakah mereka punya estimasi akan dibukanya batch baru tahun 2020 untuk Working Holiday Visa, tapi gue sendiri sayang sekali tidak mendapatkan jawaban apa-apa, tidak mendapatkan email balik dari imigrasi Indonesia. Sehingga ya yang saat ini yang perlu kita lakukan adalah terus siaga dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita, dan juga bisa gunakan untuk menyiapkan dokumen ataupun menabung untuk mempersiapkan kepindahan kita ke Australia dengan Working Holiday Visa. Nah, itu aja guys sharing gua di vlog kali ini. Tentunya gua bakal balik dengan vlog-vlog lainnya yang berkaitan dengan my life in Australia atau dengan Working Holiday Visa. Makanya selalu tonton vlog-vlog gue, dan juga gue punya vlog-vlog lain yang sudah ada berkaitan dengan Work Holiday Visa yang kalian bisa tonton. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen kalau kalian punya saran ataupun opini yang kalian mau sampaikan ke gue. Tolong di komen di video ini. Dan juga jangan lupa bantu share videonya kalau misalnya kalian rasa ini bermanfaat buat kalian ataupun bermanfaat buat orang lain. Oke, thank you. Bye.